Oke, selamat malam teman-teman peserta TFH edisi 4 Agustus 2020. Masih bersama saya dan juga Mas Tio Prasetyo, founder kita. Dan spesial narasumber malam ini seorang dokter spesialis anak, Dr. Edi Mahartati. Beliau juga magister administrasi rumah sakit, Mars. Selamat malam, Dr. Edi Mahartati. Halo, Dok. Halo. Sebentar. Iya. Ya. Halo. Halo, dokter. Ya, sip. Putus-putus ya? Enggak, tadi barusan enggak terlalu dengar suaranya. Ya, selamat malam, Dok. Selamat berjumpa di sesi Talk Show from Home. Panggilnya apa nih, Mbak Edi apa Mbak Hartati? Panggilannya? Edim. Mbak Edim aja ya? Edim, ya. Oke, silakan Mas Tio untuk memperkenalkan sedikit profil singkat dari Dr. Edi Mahartati. Ya, oke. Malam ini aku dapat referensi nih dari Mbak Wulan, Eko Wulandari yang kemarin ikut talk show juga TFH. Nah, dia justru aku juga baru ingat waktu itu ketemu juga di Semarang ya Mas dia. Yang waktu Mbak Wulan ngisi acara itu juga malah ceritanya Mbak Edi malah yang udah duluan KF nih. Makanya malam ini kita mau dengar pada Warriors pada kepo nih sama para nakes. Jadi pengen tahu pengalaman pertama kenal KF-nya bagaimana, tahu dari mana, terus kendaraannya apa aja, respon keluarga bagaimana, lingkungan atau respon sejawat. Monggo Mbak cerita pengalamannya. Terima kasih. Nanti setelah saya buka saya minta PowerPoint-nya nggih, Mas Budi. Oh iya. Katanya ada PowerPoint-nya ya, betul. Ya, udah di-share kan Mas Budi? Sudah. Aku lagi coba untuk buka dulu sebentar ya. Sabar. Bisa lewat sini ya? Bisa lewat sini ya? Bisa share Kalau Mbak Dr. Edim mau langsung share juga boleh. Sebentar. Oh, bisa rasanya. Ya, bisa. Oke. Sebentar. Oke, saya kenalan dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Muslim. Salam kenal semua. Barangkali ada teman-teman saya yang ikut sudah kenal. Ya tadi Mbak Wulan katanya, tapi nggak tahu ada join atau belum. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tio dan KF-nya. Ya, sama. Seluruhnya. Dan juga mentor saya saat itu, kemudian juga teman-teman grup kebetulan saya masuk grup KF ini ada 2 grup ya, yang buat Bu Ratna, di grup mentor sama grup SP. SP itu sehat itu pilihan grupnya Mbak Ratna juga. Kadang kalau saya cari referensi, teman-teman yang sakit-sakit berat ada di situ. Terus juga saya terima kasih kepada seluruh teman angkatan saya, Mbak Wulan itu juga buat grup juga. Jadi ada KFFKUB, kita ada angkatan 86, jadi lulus dokter umum. Itu ada sekitar 20% dari satu angkatan 120 orang itu bergabung di KF juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu perkenalan dari saya. Saya dokter anak, jadi saya share ininya sebentar. Jadi sudah saya mulai. Saya sendiri dokter anak kerja di Sidoarjo di Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang. Sudah agak lama ya, sudah mulai tahun 2009. Tentang posisi saat ini,
saya posisi KF ini biasanya selalu berhubungan dengan umur. Kalau menurut saya ini, jadi ini cerita versi saya ya. Usia 52 tahun saat ini saya. Dengan saya ada riwayat kesehatan sejak bayi sampai lulus dokter umum itu tidak pernah rawat inap di rumah sakit. Terus saya menjalani pendidikan S2 dan spesialis. Saya sekali masuk rumah sakit itu gara-gara operasi apendik, usus buntu, istilah awamnya. Sedang saya kenal KF sendiri mulai per November 2017. Ini saya baru kenal KF, terus kemudian pada waktu itu saya langsung WF. Waduh, nah, ada ceritanya. Jadi ada ceritanya ini, cukup ekstrim kalau dilihat-lihat. Jadi saya berawal dari keluhan ini saya ingat persis karena saya orangnya jarang sakit, terus kemudian tingkat aktivitas yang cukup tinggi, saya tiba-tiba sakit. Nah, hal yang tidak enak kan gitu. Ini November 2016 itu saya sakit leher untuk menoleh. Itu bangun tidur, tangan itu keple. Jadi agak lama juga, sebulan 2 bulan itu saya sejak saat itu saya harus tidur terlentang. Kalau sakit pinggang ini saya sudah langganan, jadi pinggang itu panas dan sakit untuk membungkuk. Itu sudah sejak tahun 2013. Ini saya selalu pakai korset. Korsetnya ada besinya. Jadi saya pergi kemana-mana, saya selalu pakai korset. Saya harus lepas saat tidur. Kalau atau di rumah saya tidak terlalu banyak aktivitas. Belakangan nyeri lutut untuk berjalan. Ini menyusul belakangan. Jadi awalnya leher ini 2006. Kalau sakit pinggang, tapi ya enggak ekstrim sakitnya, ya cuman panas, sakit untuk mungkuk gitu aja. Ini yang sejak agak lama. Ini belakangan itu kalau nggak salah ini Januari Februari 2017. Ini saya pasca kecapean yang ekstrim pada waktu itu jalan-jalan di Singapura kalau nggak salah. Terus keluhan itu memberat mulai bulan Mei. Jadi kira-kira 6 bulan ya. Bulan Mei 2017 leher semakin parah, pinggang semakin parah, lutut semakin parah. Akhirnya total saya tidak bisa nyupir. Biasanya tuh saya kemana-mana itu supiran sendiri, kerja, aktivitas, dan lain-lain. Ini saya sudah tidak bisa nyupir sama sekali. Kondisi sudah jalan itu pelan-pelan, konsentrasi kurang. Akhirnya pemeriksaan sudah medis, saya sampai CT scan, MRI itu berulang ini. Ini MRI, CT scan itu langganan saya sejak ini, 2013. Akhirnya per Mei 2017 saya didiagnosis ankylosing spondylosis. Saya menjalani terapi, ini injeksi obat, ini cukup mahal ya. Simponi itu 1 kali sebulan. Saya ditarget 6 seri, karena rata-rata pasien dengan terapi ini 6 seri itu mayoritas sembuh. Obat anti nyeri sudah biasa saya minum dari dulu. Nah, selama proses terapi, saya mengalami perburukan. Jadi saya mengalami gastritis, emah kalau istilah awamnya ya, emah yang cukup berat, badan flushing, jadi panas. Kemudian di usia saya saat itu kalau sekarang 52 berarti pada waktu itu 48-49 ya. Saya mengalami sindrom hormonal menopause. Jadi haid sudah mulai tidak teratur di awalnya, kena terapi itu tambah kondisinya tambah semakin memburuk. Apa yang dirasakan saat itu? Nah, 6 bulan terakhir ini, tapi tetap saya terapi obat untuk ankylosingnya, itu penyakit autoimun, di mana ada pengapuran tulang, leher, pinggang, itu yang terutama. Nah, yang saya alami untuk efek dari obat itu,
Ada mual, nyeri, muntah, nek tiap hari yang saya rasakan. Terus untuk spondilosisnya itu, jadi tulangnya itu sendiri, pinggang panas, gerak terbatas, nyeri pada posisi tertentu, lutut sakit, bengkak, leher kaku, sudah heboh. Jadi kayak jalan kayak robot, pelan-pelan, delemek kayak gitu. Nah, yang lebih nggak nyaman lagi, temporomanduda nih. Kalau makan itu kan kita kremes-kremes gini. Ini sering lepas ini sendi dari temporal mandibular ini, pluk gitu hilang. Jadi saya harus makan lembut kalau saya nggak mau kayak agak lepas gitu. Dan sering-sering makan itu langsung pelan glek gitu. Sudah tidak ada enaknya sama sekali saat itu udah posisi sakit. Nah, yang ini yang memperparah juga. Jadi sindrom menopause full blown ini saya sudah namanya saya dokter, jadi di lingkungan saya juga dokter, semua dokter-dokter rekan sejawat saya di rumah sakit pasti sudah kelihatan bosan lihat saya karena saya sering konsultasi ke sana kemari ya teman-teman sendiri. Ini sudah. Nah, ini gambarannya kayak apa sih? Yang saya derita saat itu tuh yang kalau browsing tentang masalah sindrom menopause itu hot flashes, itu panas badan dan saya tingkatan yang berat. Jadi hampir tiap jam selama 24 jam itu badan itu panas, keluar keringat, bios, dingin sebentar, panas lagi. Jadi badan itu rasanya kayak digoreng gitu. Kalau istilahnya kalau kita lihat cacing kepanasan kluget-kluget ya kayak gitulah saya selama beberapa bulan terakhir. Nah, dengan kondisi panas yang kayak gini, akhirnya ada insomnia. Insomnia itu tidur jadi terganggu. Lebih heboh lagi, jantung berdebar dan tidak teratur. Konsentrasi sulit, pusing, telinga itu ngung, terus kepala tuh berdesing, wing. Jadi kayak apa ya? Kayak sudah hidup di alam sudah di luar alam yang normal menurut saya saat itu. Nah, akhirnya dengan kondisi perburukan itu, saya menjalani rawat inap berulang, macam-macam alasannya masuk rumah sakit. Dengan posisi sakit yang kayak gitu itu ada aja, ya tipes, ya vertigo, ya macam-macam lah. Jadi saya rawat inap berulang, yang rawat bisa internis, bisa saraf, bisa reumatolog. Nah, terus untuk terapi ininya obat sulih hormon untuk terapi menopause-nya. Jadi hormon estrogen, progesteron itu diterapi dan obat-obat medis yang banyak lah, keresekan sama jadi berkresek-kresek gantinya. Nah, yang ini yang agak ini kalau diceritakan jadinya sekarang ini saya ya jadi pengalaman saya lah. Semuanya berarti semua, berganti-ganti pengobatan alternatif baik rasional maupun irasional. Irasional itu ya contohnya dukun kayak yang nangkepin apa deh di rumah. Aduh, nggak kebayang saat itu karena orang kalau sudah posisi sakit itu sudah nggak bisa berpikir jernih, nggak berpikir konsentrasi, itu apa yang diomong orang itu kita jalanin. Semua dah. Apa ngomong orang itu panggil sana datang. Dan ya lucu-lucu yang di rumah itu. Jadi akhirnya yang saya lihat di televisi itu yang nangkepin hantu masuk botol, yang ini tuh saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi oh gitu ya. Jadi saya tahu akhirnya oh ternyata. Nah khusus jalur medis ini yang saya menjalani terapi ini selama 6 seri. Jadi Simpon ini 5 seri karena tidak rata-rata katanya reumatolognya itu biasanya 3-4 seri itu sudah bagus. Ini kok malah nggak bagus ya. Akhirnya yang Simpon ini saya seri terakhir harusnya 6 seri diganti Remicade. Remicade lebih mahal lagi.
Kalau yang simponi ini sekitar 10 juta, Remicade sekitar 15. Belum lagi kombinasi obat oral lain. Ya dari obat-obat imunosupresif, obat kanker lah gampangannya. Nah, saya jalani 6 bulan, jadi sebulan sekali dengan terapi sindrom menopause, terapi suluh hormon. Ini kondisi perburukan. Ini sudah lengkap saya rasakan dengan kondisi apa yang cukup berat itu tadi. Akhirnya saya berpikir, ini mau apa saya gini ya? Akhirnya saya pasrah benar-benar, saya siap-siap pulang kampung, izin suami, sudah saya tak ngumpul dengan ibu di desa, paling enggak waktu saya yang tinggal, karena saya sudah posisi sudah jadi ramutan, artinya dirawat oleh suami. Saya kerja itu kebetulan di rumah sakit saya double job di struktural maupun di fungsional. Saya itu paling masuk cuma 1 jam, kerjaan saya tanda tangan. Jadi saya benar-benar posisi yang enggak enak. Terus saya kadang ini masih pegang poli sebentar gitu. Untuk rawat inap saya sudah serahkan ke dokter yang lain. Saya hanya sebentar pegang poli 1 jam, 2 jam sudah pulang. Di rumah pun juga nggak bisa apa-apa karena memang hot flashing-nya itu tadi, panas dingin. Jalan juga sudah sakit, pinggang, lutut, belum lagi jantung yang berdebar-debar. Nah, ini sudah kompleks sebenarnya. Malam nggak pernah bisa tidur. Ini sudah ancang-ancang pengunduran diri saya. Sudah mau mengundurkan diri dari pekerjaan, mau pulang kampung, cuman suami ya sudahlah di rumah daripada memberati orang di desa kan gitu. Nah, di saat persiapan dan kan semuanya juga butuh persiapan. Itu hidung saya buntu. Saya ke THT, konka saya hidung bengkak. Terus sama temen itu saya dokter THT juga. Ini gimana ini hidung saya? Sudah Kak ini ya Mbak tak kempeskan biar bisa nafas. Nah sambil dia tata laksana saya sudah pasrah dan mau diapakan terserah gitu. Pak dokter THT ini cerita, istri saya itu juga sakit pasca operasi kanker saluran empedu. Dia itu ikut keto-ketoan itu, dia bilang gitu. Apa sih itu keto Pak? Sambil itu. Ada bukunya kok, ada asistennya di situ. Ada dok saya gitu. Oh gitu. Apa sih? Buku apa? Ya itu loh, keto KF, ketofastosis. Ini saya kenal dari sini. Dikenalkan oleh namanya Pak Dok. Saya nggak enak kalau sebut nama dokter THT, istrinya dokter kulit dan kelamin, sakit sakit pasca operasi kanker, menjalani KF. Dia cerita, ya dia sendiri sih gak ini. Saya itu jadi korban, dia bilang gitu. Kenapa? Di rumah nggak ada nasi kan gitu. Terus ya itu gara-gara istri saya. Tapi istri saya kok gara-gara itu kok status marker CA-nya membaik ya. Jadi marker kansernya membaik, orangnya juga sekarang walaupun kecil tapi aktif sekali dan sudah mulai praktek. Oh gitu dah. Tapi kan sakit kanker, Pak. Saya tuh sakit kayak gini, saya cerita gitu. Ya nggak tahu, dah sudahlah. Terus saya diberi buku sama Mbak asisten yang di ruangannya dia. Saya terus terang baca buku KF-nya, ini buku protokolnya KF itu 2 atau 3 hari, 2 hari kalau nggak salah. 2 hari saya baca, terus saya bilang ke suami, ya apa ini ya, mau kondisi kayak gini nih, ya cobalah. Akhirnya cari informasi, ada Bu Ratna pada waktu itu. Nah kebetulan kok ya mungkin itu jalannya ya. Nggak jauh dari rumah saya, jadi beda desa. Bu Ratna ini, saya 2 hari setelah baca ini, saya ke Bu Ratna dengan posisi ya seperti itu tadi, kondisi saya yang sudah diantar sama suami, sudah nggak bisa apa-apa gitu. Terus Bu Ratna, ya
Lu kok kenalan di situ. Ngomong-ngomong, saya sudah ya nggak fokus, saya sudah fokus sakit saat ini sama berani cuman gini, udah Bu langsung BF aja. Apa itu BF saya juga ngerti. Sudah mulai sekarang Ibu nanti sampai di rumah saya habis maghrib ke sana. Ibu nanti sampai rumah sudah nggak usah makan apapun, minum air aja 3 hari. Loh ya saya nggak mau bunuh diri dong, walaupun saya sakit tetap aja saya tetap berusaha. Kok orang disuruh puasa, tak bilang suruh minum air, enggak, kalau ibu mati, sudah kondisi ibu ini sudah nggak tertolong, dia bilang gitu. Maksudnya apa? Sudah, percaya saya, ibu nanti nggak akan mati asal ngikutin protokol. Kan gitu, saya sudah baca protokolnya juga, akhirnya saya saat malam itu juga saya dibawai IH, dibawai VCO. Dan kemudian saat malam itu juga, saya pulang dari Bu Ratna, mampir ke pasar, kemudian lewat pasar, beli ceker. Jadi malam saat itu juga 2 hari baca KF, sorenya sorenya habis maghrib ke Bu Ratna, pulangnya mampir pasar, beli ceker, malam itu juga bikin kaldu. Dan cukup karena memang kondisi saya mikir gini, masak dengan lihat, karena Bu Ratna kalau sudah mentorin orang itu benar-benar meyakinkan. Posisi saya tidak ada pilihan karena saya sudah sekian lama sakit dan saya tinggal menunggu waktu. Pikir saya sudah berobat medis, sudah enggak membaik, kondisi tambah perburukan, badan sudah enggak keruan. Saya ya ikut-ikut aja. Akhirnya saya sejak pulang itu langsung BF, water fasting, minum kaldu, minum VCO, minum IH, persis sesuai protokol yang tiap 3 jam, tiap 6 jam itu. Makan air. Ya kuasa Allah memang mungkin jalannya lewat KF ya. Hal yang benar-benar saya tidak duga. Hari kedua itu panas saya itu sudah mulai hilang. Hari ketiga masa total hilang. Itu masih saya masih WF. Saya telepon ke Bu Ratna. Saya tiap hari ditelepon sama Bu Ratna. Loh, gimana Bu? Gimana? Dia mengkhawatirkan saya karena posisi panas. Ya enggak sih ya, tapi kok panasnya hilang ya kan gitu. Terus akhirnya hari keempat saya terjadi diare. Hari keempat diare. Habis itu jadi ditarget 3 hari atau 5 hari WF saat itu. Setelah 3 hari lanjut 4 hari, ada 4 hari diare heboh. Terus saya telepon, sudah Ibu berhenti beli apa itu Pokari yang ion itu. Udah Ibu belikan Pokari ion kan gitu. Nah, itu ceritanya awal-awal. Jadi saya cukup titik baliknya di sini hilang hari ketiga dengan pelan-pelan jalan ini 2 minggu jalan sudah mulai lancar. Yang biasanya gelemek, kesakitan itu sudah mulai lancar. 2 minggu pel dan lain-lain itu nggak tahu, secara otomatis saya stop satu itu banyak sebenarnya obat saya yang saya minum itu. Mulai dari obat saraf, obat dan macam-macam dah. Ini 2 minggu sudah mulai lancar. Ini insya Allah saya waktu itu 2 minggu sudah mulai stop obat. Nah, yang agak ini saya terkaget-kaget setelah 1 bulan kira-kira. Saya sebentar, saya kok raga kuat ya. Saya tak coba mobilnya. Saya bisa. Bisa naik mobil. Alhamdulillah ini. Dan ini heboh lagi nih, sekitar 2 bulan korset yang sudah 3 tahun saya pakai itu loh. Saya lepas itu loh, saya enggak apa-apa. Sampai sekarang ini tanpa korset. Korsetnya. Nah ini mungkin kalau teman-teman saya dengar. Jadi saat saya masuk obat terakhir, injeksi Remicade yang ditingkatkan, ini di grup saya, di reuni tadi grup saya dengan Mbak Wulan itu di KB 86 itu ada tawaran reuni ke Lombok. Ini pendaftarannya pas saya di rumah sakit masuk injeksi Remicade obat seri ke-6. Pada waktu itu saya berpikir,
kondisi kayak gini, masa bisa ya ketemu teman-teman. Alhamdulillah, benar-benar di luar dugaan ini. Saya sampai bisa ikut ke Lombok. Bulan ketiga saya pasca ikut KF. Heboh lagi bulan kelima, saya naik Gunung Ijen, grup rombongan rumah sakit. Itu saya enggak mau pakai geledekan. Kalau istilahnya kalau tahu ada yang ke Ijen kalau enggak kuat itu kan numpak geledekan ke atas, terus turun geledekan. Itu saya jalan sampai atas PP, saya kuat bulan kelima. Jadi sekitar usia 49. Bulan 10 dari KF, saya sudah haji. Ini saya sudah ini kalau ini untuk ibu, karena sudah jadi pertama. Ini daftarnya haji yang ini sudah kira-kira berapa ya? 8 tahun. Jadi begitu pas gaji pertama, saya daftar lagi untuk ibu. Dan kebetulan tahun 2017 saya nggak bisa berangkat 2018. Saya bisa berangkat 40 hari di sana. Saya ngikutin protokol KF ketat. Terus terang saya selama haji saya masih KF yang cukup ketat. Saya makan itu paling ya jam 12, jam 1, jam 2. Udah selesai makan, jadi saya masih ketat ini. Khusus untuk fastingnya ya. Saya ikutin, dan saya benar prima sekali saya. Teman-teman tuh pada batuk, semaktab itu, saya berombongan 250 orang. Saya sengaja menghindari lift. Saya di lantai 3, cucian di lantai 6. Saya tidak pernah menggunakan lift selama haji. Jadi saya memang olahraga yang di rumah, saya lanjutkan. Gimana olahraga di tempat haji ini, saya pakai tangga. Saya juga wirawiri kalau umrohnya itu sampai, karena saya pengen olahraga, jadi kalau umroh wajibnya sudah, umroh sunahnya itu sampai 11 kali. Hanya gara-gara pengen jalan aja. Ya sa'i, ya tawaf itu. Itu saya nikmati benar ini dalam posisi gini. Saya pulang dari haji persis itu saya cek gula darah saya di rumah itu 54. Jadi saya sudah tapi pas agak ribet berangkatnya karena kolesterol saya tinggi. Orang-orang pada nggak ngerti, akhirnya saya konsultasi ke Buran. Pada waktu Buran, gimana nih? Kolesterol 700 sampai 1000 saya daftar haji, ini bagaimana ini Buran? Sudah Bu, agak mokong sedikit. Apa mokongnya? Ibu makan telur aja, pagi-pagi makan telur 2 atau 3 gitu. Saya coba 3-4 hari, ternyata saya dapat nilai kolesterol terendah itu 400. Nah, pada waktu itu saya tunjukkan, ininya masih mau terima puskesmas pada waktu itu. Nggak bisa maksa orang yang nggak ngerti KF menerima, saya juga nggak bisa maksa. Jadi saya berbekal kolesterol 400, saya bisa masuk ke haji ini. Nah, sudah habis itu saya lolos, akhirnya saya berangkat. Yang nggak terpikirkan sama sekali kebiasaan jalan-jalan ini. Akhirnya dengan sudah bisa menjalani, tahun pertama saya sudah di Spanyol, Maroko, Portugal, jalan-jalan ini betul-betul jalan-jalan aja karena sembuh. Nah, ini tahun kedua saya ke Yordania, Palestina, Mesir. Nah, kemudian kena lockdown ini. Tapi itu semua itu yang lebih penting ini. Jadi benar-benar saya nikmati hidup ini, saya bersyukur karena saya diberi kesempatan kedua oleh Allah lewat KF. Jadi saya insya Allah saya sudah beraktivitas ini 2 tahun ini saya berusaha menghafal hafal juz 30. Ini kemarin saya sudah ujian, alhamdulillah. Sekarang saya sedang semangat-semangatnya menghafal juz 29. Ini dari sisi religi. Itu sih Mas Tio, pengalaman saya. Keren banget Pak. ini kalau dibuat testimoni kayak challenge, wow. Tapi nulisnya pasti panjang, tapi seru banget. Maksudnya nyesel ya nggak ikut TFA ini. Kita dapat testimoni living proof langsung yang perjalanannya luar biasa ya. Maksudnya dari mulai pertama kenal ya, begitu alhamdulillah tuh kok bisa gitu ya. Maksudnya aku senangnya ya, aku sebagai foundernya senang ya.
KF itu menyebar dengan cara seperti ini. Tidak diiklankan, tidak diapakan, tapi rekomendasi mulut ke mulut yang siapa sangka tidak tahu kok beritanya sampai pada saat yang orang yang membutuhkan. Ya kalau memang benar juga ya, insya Allah KF itu kayak apa ya? Ya memang ada jalan lah, memberi jalan bagi orang. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang butuh, tapi kalau belum waktunya ya mereka belum dengar. Betul. Kalau belum waktunya ya mereka masih tetap tutup mata. Karena mereka kan, ya istilahnya kan Mbak kan langsung, istilahnya Mbak kalau dengar pertama tadi aku dengar ceritanya, pertama Mbak dengar KF itu harusnya Mbak kan sempat mikir ini agak nggak masuk akal awalnya, bener nggak? Tapi nggak tahu gimana Mbak kayak punya ada perasaan dalam hati, coba nothing tulus gitu loh. Karena udah banyak keluhan, maksudnya mau mencobanya di awal. Jadi kalau dalam posisi rata-rata dokter biasa yang tanpa keluhan penyakit kayak Mbak tadi keluhkan itu, harusnya secara rasionalnya mungkin menganggap ini di luar normal. Walaupun dikasih tahu nggak makan nasi ini di luar normal, tapi aku pengen tahu apa awalnya Mbak karena nothing tulus apa gimana awalnya mencoba awalnya yang terbersit itu apa? Jadi gini, pas dengar pertama mengenai keto itu apa itu keto gitu. Iya. Kan agak nggak masuk akal. Jadi, kan kalau dari ilmu Mbak sebelumnya kan agak nggak masuk akal nggak sih diet protokol itu? Jadi gini Mas Tio, yang jelas saya bermula dari membaca buku fotokopian KF yang isinya. Itu biasanya buku seminar itu. Ya, itu saya baca. Kalau saya ngikutin, saya dulu seneng biokimia, Mas Tio. Jadi alurnya ini saya terus terang alur untuk ininya cocok. Apanya? Berarti Mbak karena paham juga ya. Iya, saya paham. Saya reasoningnya saya cocok. Saya dari awal gini. Itu saya baca dulu memang. Saya baca reasoningnya awal gini. Cocok. Cuman saya memang belum tahu itu masing aplikatif langsung masalah WF, terus yang belakang-belakang itu kan ada menu-menu dan lain. Saya coba yang memahami yang di atasnya aja. Nah, saya sebenarnya baca, tapi saya, ini arahnya begini ya. Saya sebenarnya sebagai dokter begitu membaca, saya menurut saya referensi itu cukup bagus kalau menurut saya ya. Jadi saya kalau sudah ketemu teman mau ke ini, itu buku itu saya copy, Mas Tio, begitu saya ada perbaikan. Siapapun yang ketemu saya, terutama yang sebenarnya kan idenya itu kalau saya tangkap, itu kan untuk penyakit metabolik, untuk diabetes, hipertensi. Nah, kalau kanker sih idenya makanannya kanker itu karbo, itu aja sih saya tangkap. Tapi saya mendalami ininya, biokimianya itu terus terang saya sepaham dengan Mas Tio untuk masalah metabolisme lemak, metabolisme ini kebetulan saya juga menyukai area biokimia terus terang ya. Jadi saya masuk itu bagus berarti. Jadi memang pencerahannya dapat kan nggak semuanya seperti Mbak. Makanya kalau ini berarti benar-benar bukan nothing tulus tapi karena paham betul makanya mau menjalankan sampai paham saya. Ya. Cuma tidak pernah tahu kalau itu se-ekstrim itu. Begitu saya ke Bu Ratna, ini harus begini. Kalau di protokol nggak ada WF. Gitu, ya? Di protokol nggak ada WF. Nggak ada. Tapi karena posisi saya yang berat, sudah Ibu coba WF, rasakan bedanya. Karena Bu Ratna sendiri sering WF katanya. Perkiraan saya, saya ini sakit tapi saya tidak mau bunuh diri kan gitu. Saya tetap ingin kalaulah saya harus mati baik-baik kan gitu. Sama yang ini tapi enggak, itu untuk sarana pembersihan tubuh dia bilang begitu pada waktu itu. Nah, mempercepat. Ya. Lah kalau sudah sekian lama dengan kondisi kayak begitu, sudah satu cerita panjang lebar itu tadi, itu apalagi yang bisa Ibu ini kan, Ibu obat sudah sekarang gitu ya, sudah sekian lama enggak membaik, Ibu segera kayak gini. Sempat saya datang itu, Ibu sudah transfusi berapa kantong Bu, kayak lihat kayak gini. Jadi bulannya saya masuk rumahnya gitu, kan enggak pernah transfusi Bu ya, pembawaan saya gini, makanya saya pucetnya saya gitu loh. Jadi kondisi saya benar-benar
bukan orang rasanya. Jadi akhirnya saya pulang dari rumah itu mau BF, itu dikuatkan, tapi Bu Ratna juga tanggung jawab pada waktu itu. Saya diteleponi tiap hari, Bu gimana kan gitu. Nah, saya juga berpikir, loh orang nggak makan, coba saya orang pernah ada saya baca itu di laut nggak makan apa-apa, minum air kan ada yang hidup 2-3 hari, ya coba dah saya coba kan gitu. Jadi itu sih idenya saya akhirnya langsung WF, ada percepatan di situ. Saya di hari hebat di hari keempat itu terus kemudian sampai ini membaik. Jadi di awal-awal itu saya masih rutin WF 2 minggu sekali, kalau saya WF 3, kalau saya lagi ini ya WF 5, itu jarang saya biasanya 2 minggu itu pada waktu perbaikan. Tapi ya memang awal-awal itu badan bisa turun drastis itu sekitar 2-3 bulan atau sekitar 6 bulan itu turun sekitar 10-15 kilo. Jadi saya kurus sekali. Ya, justru kebalikannya gini Mas Tio. Jadi saya walaupun posisi sakit parah gitu, saya sudah bilang tadi masuk 1 jam, masuk 2 jam kan gitu ke kantor, itu saya pulang lagi, saya kerjaannya cuma tanda tangan dan lain-lain. Itu orang melihat saya saat itu bukan yang model-model apa ya, cuman tidak aktif, diem, saya juga nggak ini. Justru yang semua orang noleh saya, kasihan ke saya, justru saat ini saya drop-dropnya berat badan itu. Sampai jelek, tua, kan gitu pada waktu itu 3-4 bulan. Loh kayak gitu. Tetapi di situ tuh saya jalan sudah nyok kalau yang dulu glemek. Jadi tapi energinya udah dapat ya. Jadi pandangan lu kok kayak gitu. Jadi mungkin kesannya kalau KF pada saat lu ini goro-goro KF ini apa kelihatan kurus, dokter Edip kondisinya kayak gitu kan gitu. Penermannya awalnya begitu sih. Tapi semakin ke sini sudah biasa-biasa. Kalau ada yang yang sering ke saya itu rekan-rekan rumah sakit maupun ini kena CA, kena diabetes, kena ini ke saya, dokter gimana caranya, gimana ya, saya cerita itu aja, saya kasih fotokopiannya apa itu ya, betul. Ya. paling enggak dapat loketnya apa ya, betul. Nah, itu sih inti. Alhamdulillah jadi living proof. Ya tapi memang kalau Mbak karena suka biokimia dapat rasionalisasinya. Memang kuncinya itu kita paham rasionalisasinya. Jadi kalau kita jalanin itu srek. Ya makanya kan aku suka sering ngadain TFH, SFH dan sering share ilmu ya walaupun agak bahasa planet mungkin bagi orang awam. Tapi insya Allah kalau benar-benar kalau orang Jawa bilang kalau udah benar-benar saklek maksudnya paham betul namanya mudeng. Ya kalau benar-benar kalau benar-benar mudeng betul rasionalisasinya untuk menjadi lifestyle itu saking banyak nyamuk. Menjadi lifestyle. Gatal deh tadi untuk rasionalisasi menjalankannya itu kita jadi srek karena apa ya? Istilahnya kita nggak bisa dengar sana sini gitu loh. Maksudnya mau orang bilang ini nakut-nakutin apa ya. Kitanya sih kayak aku sendiri kan udah ya aku sendiri karena belajar banget dulu. Jadi karena aku udah paham betul A sampai Z-nya, aku pikir aduh udah nggak ada yang perlu ditakutin lagi, nggak takut nanti ke depannya nanti bisa kayak kemarin tuh yang bilang oh KF hanya bisa 6 bulan. Nggak makan karbo hanya bisa 6 bulan. Belum ada penelitian jangka panjang, itu nggak pengaruh ya, terserah ya mau nunggu sampai 10 tahun penelitian yang udah sampai 10 tahun baru jalani ya terserah. Tapi karena aku udah tahu secara fisiologinya memang karbo itu tidak esensial dan pembatasan kalori itu terbentuknya secara alami saat sudah kita tidak makan karbo karena sudah bisa kenal lemak di badan sendiri ya make sense-nya itu nggak bisa ditakuti orang. Apalagi setelah kita tahu bahwa memang inilah ancestral lifestyle. Memang inilah posisi di mana manusia saat di masa lalu sangat rendah karbo, tidak selalu makan, dan bagi mereka itu mudah, nggak seperti sekarang kita kalau telat makan dikit, ya mungkin di zaman modern telat makan dikit nggak ada tenaga, jadi kayaknya apa-apa itu harus food driven energy, kita nggak bisa menggunakan demand driven energy, istilahnya kita butuh demand,
tubuh kita menyediakan energinya lepas dari sel lemak dengan mudah kita pakai. Nggak seperti dulu lagi. Kalau sekarang, aduh, mesti makan dulu, minum teh manis dulu, apapun itu dulu, dari sumber energi glukosa dari luar baru bisa aktivitas atau apapun itu. Nah, itu yang make sense ya, karena jutaan tahun manusia berjuang mencari makan, bukan tinggal makan. itu dia yang membuat ketosis sangat make sense. Dan yang terjadi di Mbak juga nih, walaupun pertamanya berpikir ini hanya untuk metabolisme, tapi justru efek anti-inflamasinya yang terlihat banget. Jadi yang tadinya Mbak inflame terus, badannya ngeradang terus, apa aja, mulai ini begitu di WF-kan 3 hari, ya, di WF-kan 3 hari, dengan kondisi dipantau tentunya ya, aku nggak menyarankan bagi yang newbie ini juga tiba-tiba ngikutin Mbak Edin tanpa satu hal tertentu nanti, karena resiko dari WF di awal masa adaptasi itu, kalau yang nggak siap dehidrasi. Yang kita takutkan itu cuma dehidrasi. Tapi kalau memang tahu cara menjalankannya, tahu dengerin badannya, ada mentornya juga, Mas. Nah, ya kalau bisa dia ada masuk grup WF atau ada mentornya. Nah, itu dia. Pokoknya yang kita takutkan tuh ya, karena di awal masa adaptasi ketosis itu, rata-rata orang dari makan karbo ke ketosis itu sendiri, yang cuma 16/8 puasanya aja masih gampang yang dehidrasi, apalagi yang WF. Makanya harus benar-benar precautious. Makanya WF itu pun nggak aku masukin ke protokol, karena aku nggak mau sembarang orang tinggal WF ada kalau ada di protokol tanpa pantauan. Paling aman di protokol itu 16/8. Itu untuk mentransisikan seseorang dari non ketosis menjadi ketosis. 16/8 itu sudah sangat cukup, dan itu pun sudah terlihat banyak yang muncul gejala juga, karena kalau memang ada metabolic issue sebelumnya, makanya amunisinya aku bilang lengkap, supaya kalau memang ada riwayat penyakit sebelumnya, pentingnya amunisi itu untuk mencegah problem di masa adaptasi. Nah, kalau Mbak kan memang udah disiapin semuanya, tuh dilengkapin semua, dikirimin Mbak Ratna semua kan perlengkapannya sebelum mulai. Nah, makanya memang udah ready, dan juga dipantau, dan diarinya itu salah satu detoxnya itu. Diarinya kalau nggak salah Mbak tadi bilangnya di hari kedua atau ketiga, bukan? Hari keempat. Wah, hari keempat. Oke, betul. Ya, itu finishingnya. Jadi memang itu yang nge-flush semua apa yang racun-racun di tubuh Mbak itu di-flush, tapi habis diare itu harusnya segernya luar biasa. Jadi kayak habis detox diare itu, minum dibantu Pocarion itu untuk cegah dehidrasinya. Tapi setelah fase shedding semua racunnya itu, kerasa banget nggak di badan beda, Mbak? Setelah diare itu. Setelah diare. Jadi gini, saya terus terang, walaupun saya WF kayak gitu, saya ngikutin persis apa yang disarankan Bu Ratna. Jadi minum harus cukup. Jadi saya bakal ke tempat kerja itu 2-3 liter. Tadi saya minum kaldunya, terus PCO, IH. Jadi ya cuman sekedar mampir ke rumah sakit, cuman tanda tangan kerjaan saya untuk strukturalnya ini. Terus balik lagi pulang. Nah itu saya hilang. Jadi begitu hilang panasnya hari ketiga itu kan badan agak enak. Badan agak enak. Terus ya hari keempat terus diare sursuran itu agak lemas. Terus sempat minum Pocarion itu. Pocarion itu agak seger. Ya. Ingatan saya sih membaik sih, kan sudah saya sebutkan tadi membaik kan gitu. Ya, makin membaik setelah kalau diare itu, kalau di ciri-ciri di healing crisis HC, biasanya finishingnya pada saat muncul gejala, orang yang bukan dengan WF ya, misalnya dengan KF biasa, misalnya dia muncul HC, rata-rata HC itu 3-4 hari. Hari ketiga atau hari keempat dia BAB-nya agak banyak, entah itu mencret atau diare, tapi habis itu baru perbaikannya kelihatan semua. Jadi finishingnya dari healing crisis seperti itu. Makanya tadi aku lihat ritmenya harusnya mulai seperti itu, mulai memperbaikannya. Jadi kenapa aku ngerti kenapa Mbak Ratna nyaranin WF tapi sambil dipantau, karena dia melihat inflamasi di tubuh Mbak itu sudah terlalu tinggi saat ketemu. Kayak udah terlalu sakit gitu loh. Memang sih jadi karena induksinya dengan langsung WF, ya otomatis efek antiinflamasinya langsung kelihatan, langsung ditekan gitu, langsung jadi memang perbaikannya kelihatan.
Itu bagusnya, tapi sambil terkontrol. Makanya WF itu bentuk ketosis yang bisa membawa kita masuk ke deep ketosis dan membuat efek antiinflamasi paling baik. Tapi abis diare itu nafsu makan jadi meningkat nggak? Pada saat kita bilang lebih baik, nafsu makan jadi meningkat kan? Saya nggak lupa, cuman intinya kan pada waktu kan sudah parah. Untuk ngenelan ini kan kena toh ini pada waktu itu timbul mandibula joint. Jadi saya tetap harus makan lembut-lembut dulu. Jadi waktu itu kan buahnya bisa disarankan alpukat, santan. Ya saya sekadar bikin bubur dari alpukat, dari santan itu aja. Terus cincau hijau. Ya. Karena saya terbatas konsumsinya karena memang kan sudah parah. Ini juga sudah agak lepas. Jadi nggak bisa pluk. Jadi seluruh tulang leher, pinggang, dengkul, otot ini sama sendi tulang untuk ngunyah ini, jadi mandibula sama maksila. Ini kan sudah mau lepas pada itu. Jadi untuk nyelangnya pluk. Jadi biar nggak lepas, biar saya nyaman, itu harus lembut. Jadi kalau saya disuruh nginget pada saat itu, pokoknya saya hidup gitu aja. Karena saking kondisinya sudah heboh. Nah kalau sekarang saya ngemil kacang itu masih kuat sekarang. sudah membaik. Jadi itu berlangsung khusus untuk pengunyahan itu juga cukup agak lama, 1 bulan 2 bulan itu. Jadi saya harus makan lembut dulu, kan nggak bisa apa-apa saat itu. Iya, betul. Jadi sakitnya bukan yang biasa-biasa saja. Kalau saya boleh bertanya Mas Tio? Ya. Boleh? Boleh dong. Nah, jadi gini, yang sekarang justru yang saya jadi pikiran saya itu untuk maintenance-nya. Jadi semakin ke sini badan sudah semakin baik, tapi saya jadi seperti Mas Tio tadi bilang, bagaimana saya bisa konsisten dan ini di saat ini kan saya ingat bagaimana saya sakit kan gitu tuh. Ya. Saya sakit dulu akhirnya saya bisa. Cuman hanya terus terang tingkat kesibukan yang cukup tinggi, terus kemudian beban juga semakin banyak, urusan juga banyak. Akhirnya kan sering banyak terporsir tenaga, pikiran kan gitu. Betul. Nah, hal-hal yang kayak gini nih akhirnya saya juga sering konsultasi ke Bu Ratna. Kalau saya sering lab juga kalau pas lagi drop itu namanya tekor energi lah istilahnya. Tekor energi gimana cara ngatasinya kan gitu. Ya sudahlah sementara ininya tetap ketawar sih. Dalam artian ini saya sama sekali juga nggak makan tepung, nggak makan ini, tetap menunya sama. Saya sekarang minimal wajib itu asupan harian saya itu minimal wajib bahan dasarnya tuh 8 kuning telur. Mohon maaf, jadi saya juga masih meraba-raba, masih mencari pola ini karena dulu saya 4 itu saya posisikan di siang malam. Saya kebebanan pengen makan aja, jadi saya lebih waktu saya terbebani untuk beraktivitas memikirkan nanti saya cari menu apa ya kan gitu. Tetapi begitu polanya saya rubah, saya sebelum berangkat kerja saya 4 kuning telur saya makan, siang 4 kuning telur. Jadi 4 minimal saya 8. Nah, kalau toh pengen makan lagi saya baru yang lainnya. Jadi polanya saya terus terang saya modelnya begitu. Tadi kalau makan malam wis apa aja asal ya ikan, ya ini. Tapi yang bahan dasar makanan dasarnya 8 kuning telur itu tadi. Kalau modelnya saya yang sekarang kaldu saya selalu ada karena ada slow cooker itu. Jadi minumnya paling enggak kaldu itu 2 gelas sehari, terus kemudian 8 kuning telur itu makanan dasar saya tiap hari. Kalau saya pas lagi ekstra pekerja dan lain-lain, kadang sekali 2 kali ngedrop itu ya saya pokari dan lain-lain. Nah, satu itu jadi problem saya yang saya pikirkan
saya nggak masalah, walaupun menu gitu-gitu saya sudah nggak merasakan saya harus masak ini. Dulu saya masih seneng bikin kue-kue keto, sekarang saya ya bisa enggak sih. Saya benar-benar nggak mengacu makanan saya pengen ngemil ini seadanya, asal berbahan dasar ikan, apa itu saya ngemil kacang kan juga lemaknya juga ada. Terus sama ini, yang kedua, saya mohon tanggapan terhadap maintenance saya di tahun ketiga ini, mau menjelang ulang tahun saya ketiga November 2020 nih. Saya barengan sama Mbak Wulan persis. Jadi November 2020 ini ulang tahun saya ketiga untuk keto. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu tadi. Sebenarnya saya juga paham sih, sudah belajar keobian buyoden, lemak buyoden dan lain-lain. Setiap saya ngedrop, biasanya saya cek untuk kolesterol. Kolesterol saya kalau biasanya sudah ambang-ambang 400, 500, itu saya sudah mulai gliyeng. Nah, kalau sudah gitu sudah main hati saya, sudah hati ayam, hati sapi, semua kanin semua jeruan-jeruan sama macam itu. Kalau sudah kolesterol saya sudah meningkat 700, 800, nah itu saya sudah mulai enak. Itu gimana Mas Tio? Cocok saya dikomentari, coba saya diberi ini. Apakah kayak begitu ininya, polanya itu, merasa badan saya ya gini-gini aja, saya kerja ya masih baik-baik aja. Sekarang saya juga nyupir sendiri. Ada sopir sih, kadang kalau tahu ini saya minta disupiri, tapi nyupir sendiri saya juga sudah saya kuat dengan usia di 52 ini. Saya ya aktivitas saya cukup tinggi juga. Untuk Mas Tio komentari, saya harus... Kalau saranku yang pertama harus dikoreksi ialah tidur. Ya, berusaha tidur bagus sebelum jam 10 atau jam 10 lah paling lambat. Dan tidur berusaha dapat 6-8 jam sehari. Misalnya kalau tidur jam 10, karena anggapan kalau kita sholat subuh kan bangun kan jam 4. Itu udah dapat 6 jam. Atau kalau misalnya kurang malamnya, gantikan paginya atau siangnya. Itu kuncinya jamnya utang tidur. Itu yang paling penting. Terus kedua, manajemen stres. Walaupun stresnya banyak, entah gimana caranya, berusaha manage stresnya. Biasanya dua ini mudah termanage kalau kitanya, yang ketiganya dibarengi dengan olahraga. Olahraga di pagi hari itu paling bagus. Jadi aktif fisik. Nah, kalau ini dijalanin, insya Allah pagi itu nggak gampang lapar. Apalagi paginya aktif fisik. Pagi nggak gampang lapar, nggak perlu makan telur dulu, itu nggak perlu. Justru malah kalau kita makan udah buka lebih cepat, itu kita malah tenaganya malah lebih turun setelah makan dibanding sebelum makan. Jadi kalau saranku, start 16/8 lagi, kaldu boleh pagi hari minum, tapi tidak perlu makan kuning telur atau putih telur, apapun sarapannya, skip aja. Tapi pastikan, biasanya yang bikin kita sarapan itu karena malamnya bermasalah tidurnya. Atau kita kurang banyak gerak di pagi hari. Karena kunci kondisi ketosis itu gini. Yang aku bilang kenapa kita unhealthy lifestyle. Sebetulnya kita itu punya energi di dalam tubuh. Jadi semakin di awal-awal kita menjalani KF, karena tubuh kita baru bagus lipolisisnya. Lipolisis itu melepas lemak dari cadangan lemak karena basal insulinnya lebih rendah dulunya, itu dapat energi terus. Tapi makin lama ke sini, energinya itu harus diminta. Kalau kita nggak gerak, kayak jadi kita tuh segernya itu karena kita fisiknya bergerak. Karena dengan kita bergerak aktif fisik, seperti contohnya olahraga, itu kayak membuat peningkatan lipolisis. Lemaknya itu dibuangin ke darah banyak banget. Jadi availability dari free fatty acid-nya dari hasil kita bergerak, karena modulasi dari adrenalin kita bergerak, kan katekolaminnya kan meningkat, memicu lipolisis lebih tinggi. Itu sama aja kayak membuka kulkas kita di dalam. Nah, itu kita bisa pakai. Makanya kalau aku paginya nge-gym atau olahraga, itu otomatis seharian tuh nggak ada rasa lapar sama sekali. Dan saranku pada saat makan nggak perlu rumit-rumit. Harus Mbak, kayaknya aku lihat masih berpikir lemak harus tinggi. Intinya di KF itu yang penting sumber hewani. Nggak harus
nggak harus kuning telur diperbanyak, nggak usah dipikirinnya. Pada saat makan, apa aja yang dimakan. Jadi pada saat, misalnya gini, anggap aja Mbak buka jam 12. Karena misalnya harus, karena waktunya untuk makan hanya dikasih jam segitu, misalnya dari kantor. Ya begitu Mbak makan, nggak usah, ada kuning telurnya. Makan apa ya? Hewani, ikan, telur, ayam, daging. Justru kadang-kadang kalau kebutuhan proteinnya Mbak nggak dipenuhi, karena kebanyakan lemaknya, ada rasa feeling sensasi kayak masih laparnya. Tapi kalau Mbak makannya ikan, telur, ayam dimakan as a whole, ikan, telur, ayam dan sebagainya, daging itu dimakan as a whole, itu ada satiety-nya juga cepat. Maksudnya cepat, jadi makannya nggak kebanyakan. Satiety-nya dapat. Jadi nggak usah terlalu pikirin harus ada unsur lemaknya tinggi, tambahin kuning telur berlebihan, walaupun itu nggak dilarang. Tapi kalau aku rasa untuk fleksibilitas, makan apa aja hewani, intinya tidak ada gula, kecap, tepung di proses masaknya selesai. Jadi nggak harus siap dari rumah, bisa makan di mana aja. Tinggal misalnya aku, kalau daerah sana ada yang namanya warteg, kalau di sini kan warteg banyak, tinggal nyari ikan goreng, pokoknya digoreng tanpa tepung kecap. Pokoknya makan ikan, telur, ayam, daging, apapun yang secara proses masaknya aman. Dah, tinggal makan terus. Itu sebenarnya lebih simpel lagi dibanding harus nyiapin kuning telur dan sebagainya. Betul. Nah, kalau saranku jalannya seperti itu. Dan kalau lagi ngedrop, tidur. Jangan paksa aktivitas. Jadi kalau lagi kondisi sakit ngedrop, ya biasanya ngedropnya karena gangguan di 5 pilar juga kan. Entah karena stres berlebih, keletihan atau dia karena tidurnya nggak bagus, akhirnya gangguan di 5 pilarnya, atau jalur detox tadi nggak lancar, misalnya contohnya BAB terhambat atau sembelit. Pada saat ngedrop ini, otomatis kan energinya kan turun. Itu dibawa justru malah jangan paksakan sama duniawi, bawa tidur. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hubungan harus makan ati ayam sampai kolesterolnya naik baru segar, itu nggak ada hubungannya. Jadi sebetulnya kolesterol meningkat itu menandakan lipolisisnya juga tinggi. Artinya karena kan simpenan kolesterol itu kan adanya di sel lemak. Sel lemak itu kan gudang untuk menyimpan kolesterol dan sel lemak. Jadi begitu lipolisisnya tinggi, pelepasan lemak tinggi, pelepasan kolesterol biasanya juga tinggi. Jadi bisa jadi ciri-ciri kenaikan kolesterol. Kenapa saat water fast, WF, kolesterol itu lebih tinggi dibanding saat tidak WF, hanya IF, itu artinya menunjukkan lipolisis yang lebih tinggi saat WF. Itu sebabnya flux dari free fatty acid yang keluar dari sel lemak tinggi, otomatis kolesterol juga tinggi. Dari reverse kolesterol transportnya. Itu menandakan seperti itu. Makanya Mbak bilang tadi, kalau udah sampai 700 baru segeran, ya itu karena dibuka. Nggak ada hubungannya sama Mbak makan ati ayam itu banyak masuk kolesterol. Tapi indikasi kolesterol itu menunjukkan lipolisis yang lebih tinggi. Jadi kolesterol itu bukan energi. Jadi kolesterol itu tingginya kolesterol tidak menandakan energi yang tinggi. Bukan, karena kolesterol tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar. Kolesterol itu cuma bahan baku. Tapi peningkatan kolesterol, kenapa saat WF orang yang pada saat kolesterolnya hari ketiga keempat tinggi itu dia seger, itu sebetulnya karena lipolisisnya meningkat. Aku juga gitu. Misalnya cara meningkatkan lipolisisku ialah aktif bergerak, nge-gym atau apa olahraga. Itu lipolisisnya meningkat karena demand. Baru habis itu seger. Nah, jadi Mbak saat menjalankan KF mulai berpikir endosentrik, jangan berpikir eksosentrik, jangan berpikir aku harus makan ini supaya aku bisa gimana enggak. Justru kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa akses energi yang sudah ada di dalam. Kita nggak takut kurang lemak di badan, serendah-rendahnya lemak. Kayak contohnya aku 12-15% pun gampang kok, masih bisa ngambil lemak dari badan, olahraga keluar sendiri. Nggak, walaupun kulit kuda tipis, tapi nggak ada istilahnya kurang lemak tuh nggak ada. Nah, kalau saranku, Mbak perbaiki 5 pilarnya, ya. Mulai start skip. Jadi pagi kalau perlu kaldu, kalau takut dehidrasi. Tapi harusnya kalau udah lama ketosis sih, kaldu sifatnya opsional aja. Biasanya sudah tidak mudah dehidrasi lagi. Harusnya dengan minum teh, kopi aja juga udah biasa aja. Harusnya kalau udah lama ya. Nah, apalagi kalau tidurnya bagus, udah nggak rentan dehidrasi lagi. Jendela makan kalau memang karena aturan kerja membatasi kita susah makan ke sore hari, ya makannya ya jam 12 atau jam berapa. Tapi kalau masih harus aktif bekerja, saat makan apapun yang dimakan sumber hewani jangan terlalu banyak dulu. Karena kalau kita makan, kalau insting orang kalau makan maunya kenyang. Tapi kalau kita kenyangnya itu kita dapetin di siang hari, habis itu ya tenaga kita turun terus, malah jadi ngantuk apa dan sebagainya. Kalau memang harus mengatur makannya jam 12 karena suatu hal, baru buka jam 12, makannya sedikit dulu. Jangan terlalu berlebihan.
Karena kan masih mau aktif bergerak. Karena kalau sudah sampai kenyang, full energinya nanti energinya malah dipakai untuk lebih banyak untuk digestion. Malah untuk fisik bergerak kita malah. Nah, jadi kalau memang harus makan jam 12 ya makanya jangan terlalu banyak. Kenapa? Big meal-nya itu kalau aku bilang pada saat kita udah nggak ada aktivitas lagi. Kita udah mau resting, ya makan, kenyang, tidur. Malah lebih pulas tidurnya. kalau perut udah penuh ini tinggal istirahat, tenaga rest and digest, istirahat dan mencerna. Itu fungsinya. Jadi baru tidur udah nyenyak. Nah, kalau saranku seperti itu, Mbak. Ada pengaruh faktor usia enggak, Mas Tio? Kan kebetulan mungkin kalau dari laki-laki kan ada menopause dan lain-lain. Ya. Nah, ini kan posisi saya kan perempuan, terus menopause, ada usia sudah di atas 50. Itu kira-kira hal-hal itu ada pengaruhnya kalau menurut dari teorinya Mas Tio? Pengaruh ke apa ini? Pengaruh ke sisi apanya? Apa ya? Ya itu tadi daya tahan, terus kemudian harusnya kalau 5 pilarnya beres enggak? Kalau masalah respon terhadap stres setiap orang beda-beda. Yang belum menopause juga kalau nggak bisa manajemen stresnya juga sama. Jadi memang kendalanya orang yang sering bilang kalau udah menopause itu kan memang efek stres itu impact-nya lebih kerasa dibanding sebelum menopause. Nah, kalau ya itu memang harus PR. Kita harus bisa manajemen stres sendiri. Jadi misalnya lebih gampang stres kerjaan, lebih gampang stres lingkungan, itu post menopause banyak yang melakukan seperti itu. Tapi sebetulnya itu manageable, maksudnya bisa di manage. Dan kuncinya satu, jangan kalah di tidurnya. Kita tidurnya harus berusaha dapat 6-8 jam sendiri sehari. Kenapa? Karena kita sebetulnya semakin tua, semakin banyak kerusakan. Itu hukum alam. Semakin tua kita, semakin banyak sel yang rusak. Walaupun kita efek KF itu retard aging, berusaha retard aging. Kayak gitu loh. Makanya kenapa anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih sehat, bahkan anak-anak kecil, itu tidurnya lama. Bahkan bayi tidurnya lama. Itulah menunjukkan metabolisme masih bagus, sel masih bagus. Tapi justru semakin tua, semakin berumur, semakin sulit tidur. Itu dia. Jadi malah membiarkan kerusakan berlangsung lama. Kita tahu itu memang hukum alam. Tapi berusaha dilawan. Berusaha kita dapatkan kualitas tidur bagus di umur kita yang makin menua. Karena apa? Kita memberikan kesempatan tubuh untuk repair, healing. Walaupun healingnya nggak sebagus waktu masih muda, tapi dengan KF insya Allah kan healingnya jalan terus. Dan healing ini proses yang harus benar-benar kita dukung. Kapan tubuh kita melakukan healing dalam jumlah besar? Pada saat tidur. Jadi kita sangat memperhatikan tidur di KF itu kenapa? Karena kita berusaha retard aging dengan cara meningkatkan kualitas tidur supaya healing kita jalan terus. Jangan sampai kita menunda healing, banyak utang, tidak ada perbaikan di tubuh. Akhirnya sel kita degradasi terus. Ya kita cepat tua akhirnya. Cepat tua itu kan identik dengan senensing dari sel. Selnya makin banyak kerusakan. Repair mekanisme yang harusnya terjadi dalam periode tertentu, periode tersebut berkurang terus karena seiring umur tidurnya makin kurang terus. Nah, ya betul kata Mbak Jela. Untuk menolak tua, ya kita harus bisa sleep like a baby. Dapatkan kualitas tidur sleep like a baby. Healing yang sempurna. Nah, saranku itu kalau buat Mbak. Kalau walaupun memang post menopause ada efek juga pasti kan tidurnya lebih pendek, lebih gampang insomnia, kerjaan. Tapi aku nggak tahu cara gimana, Mbak harus find a way membuat itu manageable. Jadi bisa di-manage dengan mudah. Dan saranku, olahraga harusnya sangat membantu. Kalau olahraganya jadi takutnya Mbak kurang di sisi dari 5 pilar, kurang sisi olahraganya. Dan tidur. Itu juga olahraga itu juga. Balik Mas Rio, kalau saya olahraganya olahraganya dapat. Jadi bagus, insya Allah olahraga saya dapat. Jadi saya selama bekerja pun di tempat kerja saya memang ada di lantai 4 ruangan bayi itu, terus lantai 3 jadi naik turun gitu ya? Saya tidak pernah pakai lift. Orang semua rumah sakit tahu kalau saya tidak pernah pengguna lift karena saya selalu
Makan kesehatan. Saya untuk ini dapat olahraganya. Di rumah pun saya juga dapat. Nah, cuman kendalanya mungkin karena saya sebenarnya tidur saya tuh wangkler. Anteng. Tidurnya istilah bahasa Jawa, Mas. Saya harus kuatkan diri bangun jam 3, jam setengah 4 karena memang saya harus berusaha tahajud. Intinya terus kemudian sebenarnya saya pakai kuning telur makan itu ada alasannya karena itu yang bisa saya siapkan cepat. Karena kalau saya ngurusi makan di kantor nggak pernah sempat. Jadi kalau telur full aja gimana Mbak? Nggak usah dipisahin. Ya? Kalau nyiapin telur full aja gimana? Tanpa kuning aja, bener-bener. Loh, katanya yang lemaknya kuning itu yang lemaknya kuningnya itu. Itu yang itu dia. Terus kemudian porsinya lebih kecil. Kalau saya pakai yang putihnya itu cepat kenyang. Iya, tujuannya itu. Telur aja kenyang. Tapi kalau saya dapat kuningnya 4, kan porsinya kecil. Nah, itu menurut saya, pemikiran saya mending daripada makan 2 telur, mending saya 4 kuning telur kecil tapi padat lemak. Bagaimana itu? Itu yang praktis. Hah? Aku bilang mendingan makan 2 telur. Loh, mending 2 telur lebih hemat saya. Hah? Iya dong, lebih hemat dong. Lebih hemat artinya. Iya, kalau makan 4 kuning telur, putihnya dibuang kemana? Tetangga saya banyak, tiap hari saya bertelur makan sendiri lah, ngapain? Ya kalau kasih telur, tetangga telur beneran. Maksudnya bukan yang jangan putihnya doang. Jangan putih, jangan kena. Tapi kan banyak putih di rumah. Itu ini banyak di kulkas, jadinya sering diambilin sama tetangga sekali. Iya, maksudnya makan saya semuanya. Enggak. Jadi gini, jangan terkonsep. Wah, aku harus tinggi lemak, nanti Mbak nanti takutnya ada kebutuhan nutrisi dari protein, karena protein itu bahan baku perbaikan. Karena protein itu tidak dilarang di KF, jadi jangan terlalu antipati. Takut sama protein. Enggak. Protein itu bagus masuk pada saat tubuh kita butuh untuk perbaikan. Makanya apa? Kalau kita makan terus-menerus, memang proteinnya kebanyakan. Tapi kalau makan hanya di jendela makan, harusnya protein tidak membuat kita kebanyakan makan. Kenapa? Karena protein sendiri juga kan memberikan efek satiety. Makanya aku tanya, Mbak makan 4 kuning telur sama makan telur sama putihnya kenyangan mana? Kalau ada putihnya. Iya, karena proteinnya itu meningkatkan satiety. Karena digestion protein lebih lambat. Makanya aku bilang makan ikan, telur, ayam, daging, gak usah mikir ini kurang lemaknya tambahin apa lagi, nggak usah. Makan aja real food, yang penting judulnya ini real food aja. Justru efek satiety-nya lebih cepat. Mbak nggak usah hitung kalori restriction-nya gampang muncul. Nah, kalau aku bilang kalau Mbak kenyang dalam 2 telur, ya udah stop makan. Jangan. Boleh. Saya mindsetnya dirubah. Kalau aku bilang makanannya kayak biasa, makan real food ya, ikan, telur, ayam, daging, telur. Kalau aku bilang telur itu bukan kuningnya aja, makannya semua. Jangan bikin, ini bukan harus 70%, 30% lemak. Itu by kalori. Secara unconsciously, kita makan ayam, makan ikan, makan telur, itu sudah 70-30 maupun 80-20 by kalori, rasio lemak dan protein, bukan by gram. Bukan, secara gramasi, yang unsur lemak harus lebih banyak dibanding unsur protein. Bukan. Jadi yang dibilang ketosis itu, bukan rasio lemak 70-30, 80-20 itu by gramasi, jumlah daging sama jumlah lemak, gramnya banyak lemak. Enggak. Itu by kalori. 1 gram lemak 9 kalori. 1 gram protein cuma 4 kalori. Dan uniknya, 100 gram kuning telur, itu bisa 98-99 gram lemak murni. Uniknya. Misalnya, atau 100 gram minyak, itu bisa 99,99 lemak. Mendekati berat aslinya. Tapi kalau kita makan protein, contoh gini, aku makan 100 gram dada ayam. Kan logikanya kan aku makan 100 gram protein. Salah. 100 gram dada ayam itu kandungan proteinnya cuma 25-30%-nya. Berarti cuma dari 100 gram dada ayam, Mbak cuma makan dapat 25-30 gram protein. Itu pun cuma dikali 4 kalori. Bukan dikali 9 kalori seperti lemak. Jadi kita makan ikan digoreng,
ayam ada kulitnya dimakan semuanya. Itu baik. Kita kalau makan hewan utuh, misalnya gini, oh aku ketemu apa, berburu apa, misalnya orang di masalah berburu kambing lah. Dia makan satu paha kambing, dia habisin beli sendiri misalnya. Itu dia kalau orang zaman dulu nggak ada yang ngitung kalorinya. Oh saya harus banyakin makan kulitnya, banyakin makan enggak. Jadi persentase kalori, persentase rasio yang dibilang rasio ketosis itu 70-30 itu by caloric value, bukan by gram. Dan kadang-kadang kalau by gram itu banyak orang miss, kesalahannya apa? Membayangkan ayam itu, dada ayam itu, wah aku tadi makan dada ayam atau paha ayam, anggapnya daging yang bukan lemaknya, daging yang dikumpulin, ditimbang 100 gram, saya makan 100 gram protein tadi. Nggak mungkin. Kalau misalnya ada, kita masukin, oh saya tadi minum susu whey isolat yang udah 90% protein, aku taruh 100 gram. Tadi barusan saya makan 90 protein. Itu betul. Karena whey isolat bentuk pemurnian secara proses pabrikan. Tapi kalau dalam bentuk alaminya, hewan apapun tidak ada yang bisa melebihi sampai 40% per 100 gram. Per 100 gram hewan apapun yang kita makan secara real food, tidak ada dagingnya yang benar-benar mengandung 40, di atas 40%, 35-38% maksimum, itu kandungan protein per gram. Dari total 1 gram daging. Apapun dagingnya. Tapi kalau lemak, misalnya minyak ikan diperes keluar minyaknya, diperes sampai ketimbang 100 gram, ya itu 100 gram lemak. Jadi kalau lemak itu mendekati berat aslinya. Jadi gramasi sesuai dengan nilai gramasinya dari makanannya, sebanding kalau lemak ya, sebanding dengan nilai kandungan makronutrisi lemak. Dan caloric value-nya kali 9. Makanya Mbak secara unconsciously makan hewan apapun ya, udah 70-30, 80-20, rasionya antara sekitar itu by kalori. Nah, jadi jangan terlalu fokus di menyulitkan diri di telur apa-apa. Malah kalau Mbak coba lebih hemat, makan telur aja 2. Kalau pas harus buka siang, makan ikan telur ayam, tapi cukupnya aja, nggak usah berlebihan. Banyak amat ya, Mas. Nah, jadi kalau udah, sorry nih, lagi ada nyamuk attack di rumahku. Saya dapat untuk ini. Cuman satu lagi yang tak tanya, Mas Teo. Untuk ini, apa buah sama sayur? Ya, kalau buah, Mbak, kalau misalnya udah lama kayak kan bisa masuk ke maintenance. Walaupun saya makan, cuma nggak banyak. Ya, jangan berlebihan. Misalnya makan apa, blueberry, strawberry, apa. Dan saranku kalau Mas makan buah, gini loh, di KF buah-buah yang lokal memang diizinkan. Tapi kenapa saranku selalu setelah makan? Contoh, tujuan dari KF itu kan, kenapa sih KF ada jendela makannya? Karena kita membatasi kalorinya itu unconsciously. Kalau kita makan hanya di jendela makan tertentu, kita itu nggak usah mikir ngitung kalori. Kita nggak mampu makan banyak. Contoh, makan 2 telur aja, langsung kenyang. Makan antara jam 2. Kalau lapar lagi makan lagi. Jadi loh, aku nggak sengaja diet, tapi aku memang udah nggak mampu makan. Selesai. Itu tujuan pembatasan kalori. Tapi bedanya gini. Contoh, Mbak buka jam 12, jangan dengan telur. Langsung ngemilin stroberi. Mau aku sediain 10 kotak stroberi, juga nggak kenyang-kenyang. Walaupun low carb. Nah, jadi Mbak lebih, walaupun kalau karbohidratnya di stroberi itu misalnya kecil, tapi kalau Mbak makannya itu sebelum real food-nya, nggak hanya sebagai pencuci mulut, tapi benar-benar di awal ngemilin buah, itu unconsciously Mbak nggak bisa stop makan. Dijamin. Betul. Nah, jadi kata low carb itu tidak didukung oleh satiety-nya. Beda sama real food. Kalau hewan, unsur proteinnya mempercepat satiety. Makanya tadi aku bilang, makan ada putih telurnya, lebih cepat kenyang. Ya betul, ya biar aja. Justru kan malah stop makan. Nggak terus-terusan makan. Sorry. Nggak terus-terusan makan. Jadi tujuan jendela makan itu kenapa nggak usah pusing protein dan lemak? Karena kita langsung bakal berhenti makan sendiri karena kenyang, dan pada saat karena kita udah lama KF, jadi kita bisa maintenance, kita makan strawberry, blueberry. Kalau setelah makan, ngapain makan 2 kotak? Tadi udah kenyang nih, cuman udah lama nggak makan strawberry. Paling cuma mentok 5, ini masih kenyang kok. Jadi yang real food-nya belum selesai diproses, ditambahin strawberry, ya strawberry-nya malah menu-menuin
lambung ya nggak bisa banyak-banyak juga. Tapi kalau strawberry duluan masuk, otomatis lambungnya kan nggak nahan lama, karena kan nggak ada unsur proteinnya. Langsung buru-buru, karena jatuhnya seratnya tinggi, langsung dibablasin aja. Contoh gini, contoh kayak orang yang gini deh, anggap aja Mbak makan sayur. Anggap aja gini, anggap aja buka, tapi nggak ada unsur hewani, anggap aja makan yang konsolidasi, itu ada makan sawi, makan apa, semua cuman lalapan digadung gitu. Bisa kenyang nggak? Nggak bakal kenyang. Makanya jangan heran kalau lihat orang yang vegetarian atau orang yang makan sayur tuh, makan sayurnya banyak banget. Maka jadi kayak Mama Ayu makan sayur terus, makan sayur. Kenapa? Karena nggak, efek satiety-nya nggak dapet. Nggak dapet. Jadi walaupun kesannya saya makan sehat, makan sayur, tapi akhirnya mereka makan terus, punya terus. Satiety-nya nggak dapet. Kenapa? Karena nggak ketahan lama di lambung. Karena masuk lambung sebentar, nggak ada sensing terhadap protein, tidak perlu lama-lama di lambung, dibablasin ke usus halus. Di usus halus kalau serat nggak bisa diserap, karena kita nggak punya enzim untuk digest selulose, menjadi glukosa nggak ada juga. Akhirnya dibablasin semua di usus besar. Lambung kosong lagi, makan lagi, lapar, makan terus, sayur terus. Ya kesannya kayak, oh sayur harus banyak sehat. Sebenarnya kamu memberi makan kumpulan bakteri. Malah mereka nggak dapat terus. Yang masuk ke darah malah nggak dapat. Iya, ini mungkin yang saya dapat ininya. Saya nanti harus belajar lagi. Jadi yang dulu zamannya saya IF yang makan jam 12, selesai sampai jam 8 malam. Itu saya cenderung makan terus antara jam 12 sampai jam 8. Karena makannya memang apa? Akhirnya tetap di range ini. Itu kan sudah, jadi pola ini sudah agak lama saya jalani yang model kuning telur ini, karena saya juga konsepnya mungkin belum dapatkan itu tadi yang dapat kalorinya 70-30. Saya mindset lemak gitu, mindsetnya lemak kan gitu. Lemak ya terus. Ya, mindsetnya lemak. Jadi protein saya tinggalkan. Jadi akhirnya saya zamannya saya kena yang di IF ini hampir setengah tahun ini saya ganti pola makan ini. Jam 12, jam 8 berhenti. Itu cenderung saya merasa agak terkendalanya gini. Kok saya harus makan terus di waktu itu? Harus makan terus? Kenyang, akhirnya waktu habis untuk makan. Gimana sih Mbak? Aku nggak mudeng. Maksudnya harus makan apa memang lapar? Jadi kadang juga lapar, jadi makan. Terus kemudian saya nggak mau kekurangan kalori. Ada kayak takut kekurangan kalori gitu, rasa takut kekurangan kalori karena waktu yang sempit untuk makan. Nah, satu, terus kemudian saya cenderung makan terus, akhirnya waktu saya terganggu untuk habis untuk ngurusi mikirin nanti makan apa ya, kan waktunya habis di situ. Tapi begitu saya pola yang semacam ini, saya ngambil kuning telur. Ya ini yang pola yang sudah hampir 6 bulan ini saya jalani, 4 pagi 4 kuning telur, siang kuning telur, itu saya agak ringan beban saya. Jadi sudah makan itu sudah kenyang, sudah nggak makan apa-apa, saya kerja sudah fokus. Nanti sekitar jam 1-2 ada waktu, kan memang benar-benar nggak ada waktu. Saya emang kalau nggak makan nggak fokus? Bukan, karena sudah mulai kelihatan lapar. Karena takut kalori kurang. Sendiri. Nah, sekarang coba polanya diganti. Sekarang polanya jangan makan lemak, makan hewan, ikan, telur, ayam, daging. Pasti cepat kenyang. Dan mau makan lagi malah susah. Jadi Mbak jangan mikir, wah aku kurang kalori, kurang kan Mbak, konsepnya kan kepikiran saya harus makan, karena cuma jendela makan 8 jam, aku harus nebutin kalori. Soalnya aku takut kurang kalori. Nah, konsep takut kekurangan kalori itu dibuang jauh-jauh. Percaya Mbak? Lemak di badan Mbak itu mau orang bilang Mbak kurus kayak sebagainya, abaikan. Energi Mbak itu semudah diakses dari dalam. Jangan takut nggak makan nggak ada energi. Jangan takut nggak makan nggak ada. Begitu bergerak lagi keluar lagi energinya. Jadi tujuan kita ketosis itu supaya tidak takut sama keharusan mencukupi kalori dari luar. Itu rahasianya. Teori sekarang 2000 kalori harus dipenuhi dalam sehari.
Karena kebutuhan energi misalnya kayak 2000 kalori. Nah, saat kita sudah ketosis, saat kita sudah fat burning mode, ingat fat burning mode yang bilang harus fat 1000 kalori, 2000 kalorinya harus fat dari luar siapa? Artinya fat burning mode artinya bisa burn dari fat dalam from food dan juga burn fat inside. Itu rahasianya. Makanya dibuktikan dengan WF. WF nggak tepar terus kan? Karena kenapa nggak tepar terus? Karena ternyata WF itu menunjukkan bahwa manusia bisa burning dari dalam, tidak mengandalkan dari luar. Itu jangan ada. Jadi berpikir secara ancestral. Maksudnya makan itu bukan, bayangin jutaan tahun manusia hidup kalau harus berusaha memenuhi 2000 kalori. Kalau enggak saya takut kenapa-napa gini-gini. Padahal makanannya belum dapat. Gimana mau mikir harus pas 2000 kalori? Itu kan konsep zaman sekarang. Buang jauh-jauh. Itu konsep dunia modern yang kalau nggak makan lemes karena konsep sekarang kan nyari gula terus. Jadi harus diisi sumber glukosa lagi dari karbohidrat baru bisa seger lagi. Itu kalau bahan bakarnya glukosa, pakai konsep kalori itu udah tepat. Betul. Karena kalau kamu nggak makan 2000 kalori, artinya tidak memperoleh bagian dari kalori itu dari energi dari gula, jelas akan bergejala. Jadi abaikan itu di saat sudah fat burning mode, nggak laku itu semua. Nggak dapat lemak dari luar, nih masih banyak mau tak bakar. Gerak gitu. Itu keuntungan dari kita ketosis. Itu rahasia utama dari ketosis. Jangan sampai kita saklek sama harus makan, harus ini. Wah, aku kalau seharian lagi ketemu orang sibuk apa-apa, udah jam berapa belum makan? Biasa aja. Itu kehebatan kita. Manfaatkan, tunjukkan. Jangan kita jadi budak harus, wah, aku harus tenang, aku masalah bilang gini. Udah selesai makan, asal lupa nyiapin makanan. Di luar ada apa? Ada ikan, telur, ayam. Ya nggak mungkin lah. Masa sekitar Mbak nggak ada makanan sama sekali yang bebas itu. Nggak usah pusing. Pokoknya waktu makan, nggak sempat makan, ya kerja aja dulu. Nanti makan. Jadi akhirnya nanti Mbak bahkan bisa makan cuma sekali sehari. Makan sekali sehari itu nggak masalah. Oh nanti berat badanku turun terus. Enggak. Ya, ngeliat aku beratnya turun terus nggak? Enggak kan? Ya gitu loh. Jadi jangan lupakan dulu konsep-konsep itu, jalani secara natural, waktu kerja apa-apa, lemes apa-apa itu kadang-kadang cuma kurang minum doang atau digerakin lagi seger lagi. Itu saran gue kayak gitu dan mulai jangan pusingkan apa yang makan harus banyak itu. Lagi banyak background suara. Oh ya. Ya, it's okay. itu saranku, pokoknya jadi bener-bener lifestyle, nggak usah pusing, jangan wah kalau aku 8 jam aku makanku malah terbatas, malah makanya pengen makan dari pagi supaya bisa makan supaya takut nggak kekurangan kalori. Ya aku bilang sih malah justru mengabaikan kebutuhan makan itu yang kuncinya kenapa kita jadi tidak perlu harus punya jendela begini loh. Manusia itu tidak didesain untuk, sebetulnya realnya manusia itu tidak didesain untuk punya jendela makan lebar. Dalam 24 jam itu manusia tidak didesain untuk punya jendela makan lebar. Itu desain manusia modern. Alam tidak mendesain manusia untuk selalu punya jendela makan lebar seperti sekarang. Dari pagi, siang, sore, malam bisa makan. Jendela makan manusia jutaan tahun itu hanya terbatas rata-rata malah siang atau sore ke malam hari menjelang sebelum terbenam. Ya paling ada api unggun sebentar udah karena nggak ada listrik. Jadi nggak bisa makan terlalu malam juga. Tidak makan terlalu siang juga. Karena harus proses mencari gitu loh. Jadi naturalnya ancestral lifestyle itu seperti itu. Jendela makan kita tidak harus diperlebar hanya karena ketakutan kita takut nggak bisa makan banyak. Nggak bisa makan banyak, tujuannya apa mau makan banyak? Nah itu loh. Konsepnya harus dirubah itu. Iya, saya tak belajar lagi. Jadi ini kelihatannya ada miss saya untuk maintenance-nya ini. Iya, untuk maintenance-nya. Nikmatin, pokoknya nikmatin Mbak, kerja apa-apa nikmatin. Jaga 5 pilar, jaga tidurnya, makannya apa aja asal hewani. Jadi nggak usah ikan mesti aku tambahin apa ya biar berlemak ya. Ya kalau memang lemak itu enak, tapi nggak usah. Oh ikannya tambahin gaji sampingnya biar serasio pas. Mumet. Aku aja nggak mau pusing. Ya ketemunya ikannya dimakan, ketemunya ayamnya dimakan, ketemunya telur dimakan. Jadi aku nggak pernah merumitkan rasio-rasio lagi. Maksudnya udah benar-benar hewan aja, intinya hewan gitu loh. Jadi nggak tetap ada porsi sayur sama buah toh. Porsi sayur sebetulnya sama ikan tetap ada.
Itu nggak kewajiban, Mbak. Jadi kalau di KF itu gini, induksi itu yang utama. Kedua, saat kita sudah adaptasi ketosis, kenapa ada namanya fase konsolidasi? Jadi gini, desain, mesti nanya aku dulu, kenapa Mas Tio mendesain induksi, konsolidasi, dan maintenance? Oke, aku jelaskan. Induksi itu membuat seseorang bisa makan lebih cepat, karena baru adaptasi di awal, bisa makan lebih cepat 16/8, artinya dia nggak usah nunggu sampai sore baru makan, jam 12 sudah bisa buka. Tapi agar dia tidak overeating, yang dimakan full hewani, real food. Otomatis kalau dia makan real food, ikan, telur, ayam, dan sebagainya, yang real food, bukan processed food, otomatis walaupun jendelanya lebar dari jam 12 sampai jam 8 malam, dia bisa makan banyak nggak? Enggak. Kalau dia udah makan ayam 2 atau 3 pas siangnya, misalnya, udah kenyang, malamnya paling mentok-mentok dia bisa makan telur 2 lagi, awal-awal ya. Mungkin bisa lebih banyak kalau awal-awal masa adaptasi. Tapi intinya, jendela makan yang lebih lebar ini, kalau diisi dengan real food, hewani, kemampuan makannya tetap lebih sedikit. Nah, saat seseorang sudah beradaptasi dengan ketosisnya, ditunjukkan dengan gula darah di bawah 80, artinya dengan kondisi di bawah 80, dia tidak mengalami neuroglikopenia lagi, dia sudah seger, adaptasi ketosis bagus, demand-nya udah bagus, tidak berlebihan, tidak gula darah tidak lompat-lompat, otomatis dia orang yang gula darah di 80 tapi fine, harusnya dia mudah makan lebih sore. Nah, oke, konsolidasi berarti normalnya dia bisa mempersempit jendela makannya karena dia tidak lagi ketergantungan dengan makanan. Dia sudah bisa akses lemak di dalam tubuhnya sendiri. Dia tidak mudah lapar. Nah, itu aku geser ke jam 2, antara jam 2 sampai jam 8 malam, atau misalnya suatu hal dibalik, boleh jam 12 stop jam 6. Jadi jendela makannya hanya tinggal 6 jam. Nah, jendela makan makin sempit ini, aku izinkan masuk unsur, yang aku bilang tadi, sayur, daun, batang, bunga. Kenapa aku izinkan itu? Karena daun, batang, bunga, walaupun low carb, percaya nggak? Mbak kalau makan sayur aja, atau makan pakai sayur, lebih cepat kenyang, apa enggak? Enggak kan? Iya. Dibanding hewan full, sama pakai sayur, cepetan kenyang mana? Ya, hewannya. Selesai. Itu sebabnya pada saat sayur masuk, tapi kan 6 jam. Nah, karena kemampuan menahan satiety-nya berkurang, kemampuan menciptakan satiety-nya berkurang, tapi kita punya kesadaran, tapi kan buka jam 2, jam 8 udah mau tutup. Akhirnya unconsciously makanan yang diizinkan tadi itu untuk masuk yang mengurangi satiety, yang mengurangi kemampuan mengenyangkan, tapi dibatasi oleh jendela makan yang makin sempit. Otomatis nggak bisa akses juga. Tapi kalau aku kalau aku puasanya udah sanggup cuman jendela makan 6 jam nih, Mas. Wajib pakai sayur nggak? Enggak. Jadi yang kalau aku bilang sayur dikonsolidasi, buah di maintenance, itu artinya diizinkan, bukan diwajibkan. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya diizinkan. Kalau nggak makan sayur, ya fine. Kalau sayur dan buah segitu pentingnya bagi manusia, induksi harus masuk. Karena pada saat induksi, kalau sayur dan buah tetap penting, diinduksi orang bakal malnutrisi semua. Ternyata enggak. Yes. Itu sebabnya, karena pilihan sayur itu ada, dan dilarang juga nggak bisa, memang nggak ada karbonnya, jadi diizinkan. Tapi kapan diizinkannya? Dikonsolidasi. Saat kamu sudah mampu puasa lebih panjang, dan pada saat makan sayur, satiety berkurang, tapi kamu tidak ekses makan. Nah, sayur sama buah di maintenance. Sekarang bisa masuk buah. Diizinkan masuk buah. Nggak dimakan, ya nggak apa-apa. Nah, kenapa buah taruhnya di ujung, Mas, di maintenance? Kenapa taruh di ujung? Coba bandingin. Makan sayur, tidak sekenyang makan hewani, betul? Iya. Ya. Makan buah. Lebih nggak kenyang. Gitu. Maaf ini, anaknya sudah minta tidur. Oh iya. Ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Iya, makasih. Tidur. Ya, tapi itu dipelajari nanti ya, yang aku ajar tadi ya. PR ini memang untuk ininya, untuk penyesuaian maintenance ini.
Iya, saya. Oke, makasih loh Mbak. Ini sorry jadi udah anaknya udah mau tidur. Makasih Mbak udah Ya, ngisi makasih TTFH. Budok Ya, Edi Martati. Ya, makasih. masih ya. Seru. Lanjutin pertanyaan ke aku aja. Ini karena harus Kita udah tinggal 15 menit, tapi ada beberapa poin sih Mas, kita bisa banyak belajar bahwa satu. Tapi dapat nggak maksudku yang aku jelasin tadi mengenai protokol? Maksudnya, sangat dapat. Kenapa aku mendesain protokol seperti itu? Masuk akal nggak? Gitu loh. Jangan sampai sayur dan buah yang aku taruh di ujung sana. Kalau memang sepenting itu, aku nggak mungkin naruh di ujung maintenance. Yes. Berarti gini. Jadi Mas kalau di maintenance harus makan buah, nanti kalau nggak kekurangan apa gitu. Oh, kalau di konsolidasi harus makan sayur, kalau nggak kekurangan apa gitu. Enggak. Kalau memang itu penting, aku taruh di awal. Iya, betul. Orang bisa nggak sehat dong. Orang mau sehat, tujuan sehat kok malah nggak dapet sesuatu yang penting. Aku taruh di konsolidasi dan maintenance karena makin nggak penting. Karena kalau itu masuk duluan, malah buat kamu nggak cepat kenyang. Karena tujuan awal kita ketosis itu, efek healingnya kan di fasting. Fasting itu kan bentuk kalori restriction. Bukan kalori restriction atau pembatasan kalori tanpa menghitung itu kan terbentuk alami saat lambung full satiety-nya, gitu loh. Jadi desainnya aku buat protokol di awal itu sudah aku pikirkan lebih dulu, nggak cuman sayur taruh di sana buah. Oh, ya memang sih orang banyak, aku nggak bisa jelasin setiap saat. Banyak orang nggak mudeng, kenapa ya kok kalau saya boleh konsolidasi, kenapa ya maintenance boleh buah? Aduh, kapan ya bisa masuk ke konsolidasi sama maintenance? Bisa makan buah supaya nggak kekurangan nutrisi apa gitu dari buah. Ternyata enggak kan? Padahal tanpa sadar udah jalani dan fine-fine aja. Banyak yang udah setahun 2 tahun induksi forever, walaupun jendela makannya sudah sampai jendela makan konsolidasi kah? Atau sudah makan jendela makan 4 jam seperti maintenance kah? Atau bahkan udah kayak aku, udah makan 1 meal a day, tetap aja makanannya induksi. Kenapa nggak makan maintenance? Atau kayak gitu. Ya udah kenyang Mas, ya udah. Terus kenapa kalau kamu nggak makan sayur dan buah? Ya nggak apa-apa, ya udah kan. Jadi ingat, diizinkan bukan berarti diwajibkan. Ya, betul. Nanti. Justru pada saat diizinkan, kamu makannya setelah real food. Contohnya strawberry, blueberry, apa-apa. Aku jamin, kalau kamu nggak makan sebelum real food, mau beli strawberry yang kotak-kotakan kayak gini di supermarket, 10 kotak juga nggak kenyang. Jamin, jangan makan. Terus makan sekali sehari, tapi cuma makan strawberry doang. Hebat kalau 10 kotak kenyang. Enggak dapet. 2 jam kemudian udah kepengen gerakas itu, lagi. Jadi semua nutrisi yang esensial bagi manusia, yang penting dan kita tidak boleh kurang, jelas aku desain di induksi dong. Ya, kalau kamu makan hewani, kamu tidak akan kekurangan nutrisi esensial apapun. Itu rahasianya. Ya, betul. Kuncinya itu, kunci apa yang dimakan, itu induksi. Kunci konsolidasi dan maintenance itu ialah menunjukkan kemampuan kamu untuk makin tidak perlu makan lebih cepat. Orang masuk konsolidasi itu berarti dia bukan untuk ngejar makan sayur, tapi apa? Dia sudah mampu untuk hanya makan dalam 6 jam. Orang ada di maintenance, artinya apa? Bukan berarti dia boleh makan buah. Itu menunjukkan bahwa dia sudah mampu makan hanya 4 jam. Mampunya itu dari mana? Mampunya itu dari adaptasi ketosisnya, kemampuan mengenali lemak di tubuh. Jadi semakin lama orang ketosis kan semakin mudah puasa, bukan semakin sulit. Semakin tidak sering makan lagi seperti di awal, semakin mudah kan gitu. Tujuannya kita ketosis kan adapt dengan tubuh kita sendiri, adapt dengan less eating, bukan makin lama ketosis makan kita malah makin geragas, makin banyak. Nggak gitu kan? Iya. Nah, itu rahasianya. Itulah protokol KF sebenarnya. Justru protokol KF, kalau aku dapat benang merahnya, ya membebaskan kita dari jam makan sebenarnya. Membebaskan kita dari belenggu keharusan makan. Jangan terkekang sama belenggu. Wah, aku nanti kurang kalori. Justru malah lupakan kalori yang harus dipenuhi. Makan saat kamu lapar, penuhi satiety-nya, selesai. Nah, selesai. Udah, simple. Akhirnya menjadi the ancestral lifestyle. Saat ancestor kita bodoh, tidak tahu ilmu kalori, tapi disituasikan alam untuk hidup tidak selalu makan. Betul banget. Untuk
eat to live, bukan live to eat lagi. Ancestor kita kayak gitu, tapi kita kan sekarang nggak mampu kayak mereka. Karena kita biasa 3-4 kali sehari. Nah, KF membentuk kita memiliki metabolisme seperti mereka. Kemampuan untuk less eating. Less eating yang bukan less eating yang, aduh, gue KF. Jadi gue nahan nih, masih lapar tadi dulu, makan cuma boleh 4 jam. Kalau kamu masih gitu, induksi aja lagi. Berarti kamu masih belum adaptasi. Gak ada maksa juga untuk nahan cuma boleh 4 jam makan, tapi merasa badannya masih lapar. Kayak orang diet, makanan dikurangin, masih lapar, ditahan-tahan. Ya itu mah yang masih cari gula. Tapi kalau kamu udah ketosis, harusnya makin kesini, makin lama, bukan pura-pura nahan. Nah, memang nggak lapar. Memang kenyang. Di protokol ada omat nggak? Ada one meal a day nggak? Nggak ada. Kenapa banyak yang one meal a day? Ya karena masih kenyang. Dipaksain. Iya. Enggak kan? Make sense. Makanya kan aku nggak mau ngajarin cara makan ke one meal a day. Nah, itu one meal a day ku terbentuk sendiri. Kalau di protokol sih masih 4 jam. Kalau kuat makan 2 kali. Nanti jadi target, Mas, kalau diomongin di protokol. Iya, kalau diomongin di protokol jadi target. Kenapa? Kalau aku tulis one meal a day, itu orang awam yang nggak ngerti KF, pertama kali kenalkan, pada bilang ini diet bahaya, cuma boleh makan 1 kali sehari. Karena dia nggak mudah, belum pernah tahu. Betul. Ya kan? Makanya memasukkan WF, memasukkan one meal a day di protokol yang dibaca orang umum yang nggak ngerti apa-apa, malah dibully. Kenapa? Wah, ini diet merusak ini. Tapi kalau aku tulis skip sarapan, masih masuk akal bagi orang mencoba. Iya. Masih bisa makan siang apa-apa. Jadi untuk perkenalan dulu skip sarapan aja. Walaupun banyak yang skip sarapan juga pada stres. Oh, nggak boleh sarapan itu, aku lemes gini-gini. Betul itu, Mas. Tapi itu jadi ajang untuk menguji ilmu bawaan masing-masing orang sih. Maksudnya gini, contoh pada saat skip sarapan, Mas Tio selalu bilang, itu akan muncul loh problem metabolic syndrome, ya kan? Seperti yang lambung mulai bermasalah, sembelit, kekurangan kalori, itu mindset itu pada keluar semua. Jadi kadang-kadang ya ada juga sih pemahaman, oh nanti supaya nggak sembelit tuh, nanti ada fase konsolidasi maintenance, jadi baru bisa lebih lancar. Nggak ada hubungannya. Kalau memang itu penting untuk mengatasi sembelit, harusnya aku masuk di awal dong. Tapi lucunya, Mas. Kenapa aku jauh-jauhin? Tapi lucunya saat menjalani fase induksi berusaha mengejar target gula darah puasa di bawah 80, mereka juga udah lancar BAB tanpa sadar. Itu kadang-kadang cuman hanya mengalami HC adaptasinya sembelit karena ada pada misalnya proses detox di usus besar. Nah, itu jadi mindset manusia lamanya keluar lagi gitu. Oh, ini kalau BAB-nya keras mesti banyakin serat gitu, keluar lagi. Ya, pokoknya intinya semakin pendek jendela makan, semakin kamu bebas memikirkan makanan. Itu rahasia. Jadi gini, semakin lama aku KF, aku semakin tidak terbelenggu sama aku harus makan apa, aku harus nyiapin apa. Justru jangan kayak gitu. Kalau aku jendela bisa makan pagi siang malam, aku malah lebih gampang untuk bisa menyiapkan makanan. Jangan kayak gitu. Justru semakin kita mampu makan lebih sedikit, maksudnya jendela makan lebih pendek, semakin kita tidak terbelenggu sama makanan apa, tapi kita lebih produktif. Itu yang mau aku capai gitu loh. Bisa melakukan hal lain apapun tanpa memikirkan, belum sarapan, belum makan siang nih, takut gak ada tenaga. Enggak. Be produktif. Maksudnya lakukan apapun untuk kegiatan hidup apa itu tuh. Waktu makan. Udah waktu makan ya? Oke, makan. Kenyang, tidur. Nikmat nggak kayak gitu? Bebas dari keharusan makan. Ini deh. Kalau aku bilang, memiliki kemampuan bebas dari belenggu makanan, itu namanya merdeka. Merdeka, betul. Bentar lagi 17 Agustus loh. Jangan cuma merdeka dari penjajah. Merdeka dari keharusan kita belenggu harus bingung makan apa. Bebaskan dirimu. Maksudnya harus akses. Kenapa kita bisa bebas? Karena kita bisa akses lemak di dalam tubuh kita. Sudah jadi fat burning mode. Manfaatkan, use it. Kemampuan luar biasa untuk mengenali lemak di badan itu digunakan. Bukan kurang lemak, makan apa ya? Nggak usah. Freedomnya nggak dapat kita. Kita kan pengen dapat ancestral metabolism.
gitu loh. Itu rahasianya. Bebas Oke, dari Mas. belenggu makanan, merdeka. Udah merdeka duluan kita. Tapi kita selalu menyadarkan. Oke, Mas, kita sudah di penghujung. Monggo mewakili Dr. Edim juga sama Mas Tio juga menutup. Silakan, Mas. Ya, oke. Oke, terima kasih bagi yang udah datang. Tadi mohon maaf, mungkin Dr. Edim memang karena harus anaknya mau tidur, jadi nggak bisa ganggu. Aku mau wakil Dr. Edim. Terima kasih bagi semua yang udah hadir. Semoga acara Talk Show from Home malam ini ya selalu memberikan insight, masukan baru. Ada aja yang muncul kan, nggak ada direncanakan muncul. Ilmunya ada aja, mudah-mudahan TFH bisa selalu seru terus. Nanti kita ketemu lagi di TFH berikutnya hari Jumat, ya. Nanti dengan narasumber baru, nanti aku umumkan belakangan, ya tetap dari tenaga kesehatan juga. Semoga kekepoan kita juga memberikan banyak ilmu baru. Tapi alhamdulillah TFH dengan para tenaga kesehatan ini menunjukkan bahwa mata dunia kesehatan, terutama tenaga kesehatan, mulai terbuka. Jadi mungkin kita selama ini dengar, banyak dokter nggak suka sama KF, bilang ini bahaya-bahaya. Ternyata enggak kan? Ada banyak juga dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang mau membuka pikiran dan akhirnya melihat apa perbaikannya apa. Jadi jangan terbelenggu dengan hanya kata bapak saya atau kata istri saya nggak boleh, kata saudara saya nggak boleh, katanya dokternya bilang kayak itu bahaya gini-gini. Ya kalau yang itu nggak boleh, kok ini ada dokter yang malah testimoni seperti itu, malah jadi living proof. Ya? Saya jadi tertarik sebenarnya Bu Rana itu dokter atau bukan sih, Mas? Bukan. Wah, itu luar biasa loh. Itu dokter dikuliahi yang bukan dokter, tapi mau ikut. Lah ini siapa? Emang ini dokter? Nah, intinya itu membuktikan KF itu benar atau tidak, jalani dulu. Ya. Yang nanti bilang ini benar dan sehat, bukan aku, bukan ilmunya. Mas Tio ngomongnya luar biasa, bahasanya kayak bahasa planet, pasti benar. Jangan percaya omonganku. Kalau aku ngomong kayak gini katanya luar biasa, tapi badan kamu jalanin KF malah sampai nggak enak, jangan. Iya, tapi, betul. Kenapa kamu jalanin KF terus? Karena badanmu bilang oke kan? Bukan karena Mas Tio ngomong yang luar biasa dengan bahasa cascis-cus kayak gitu kan, enggak kan? Malah mumet kan? Nah, udah. Jangan dengerin aku, dengerin badannya. Itu yang paling tepat. Aku hanya mengklarifikasi rasionalisasinya aja. Membuat lebih serak, lebih yakin. Itu rasanya. Dan makin banyak tenaga kesehatan yang menjalani sambil belajar. Aku bilang gini, belajar terus tapi nggak pernah menjalani, nggak bakal jalan-jalan. Belajar, dapat rasionalnya, jalani, yang belum paham sambil cari tahu dulu, rasakan di badan. Oh iya benar sehat ya. Tapi mengenai kolesterol aku belum paham nih, cari tahu. Oh iya benar juga ya, kolesterolku jadi 300-400, tapi badan tambah sehat. Walaupun rasional lamanya bilang kolesterol itu berbahaya, kan masih proses belajar, sambil belajar. Justru malah belajar itu malah lebih dapat saat sudah menjalankan dan merasakan sehatnya dibanding, tar dulu, kalau gue keto, kolesterol tinggi. Mesti hati-hati nih gue. Akhirnya nggak jalan-jalan. Dan akhirnya malah kalau ada orang nanya seperti keto, dia spekulasi aja, nggak bisa 6 bulan. Nggak boleh kolesterol lama-lama kayak gitu. Ya jalannya dia belum pernah kok. Tapi dia cuma tahu bahwa itu kolesterol jadi tinggi. Akhirnya spekulasi, tidak tahu hasilnya, tapi malah melarang orang. Iya. Ya kalau aku sarankan, nanti mudah-mudahan lebih banyak lagi tenaga kesehatan yang menjalankan, dan kalau memang takut hanya lebih dari 6 bulan, ya udah, jalani, jangan lebih dari 6 bulan. Tapi percaya deh, yang tadinya niat jalani cuma nggak nyampe 6 bulan, akhirnya bablas, aku yang jamin. Kenapa? Akhirnya kebuka tabir kebenarannya. Iya. Makanya kalau sampai ada yang bilang ini bahaya baca mau boleh 6 bulan, yang nyuruh cuma boleh lebih 6 bulan itu tantang, ya wes, aku udah kebablasan 3 tahun nih. Kamu kan cuma boleh 6 bulan. Nah, kamu cobain deh 3 bulan aja. Loh, kamu sendiri tadi bilang 6 bulan. Kalau kamu bilang 6 bulan, berarti 3 bulan harusnya nggak masalah dong. Kenapa nggak mau nyoba? Nah, gimana? Ya, karena gue nggak bisa, nggak sanggup. Nah, kan ujungnya ngasih tahu aku cuma boleh 6 bulan. Nah, katanya nyoba aja lu belum pernah nyoba. Ya, kalau memang coba 6 bulan, cobanya 3 bulan. Percaya deh, sudah coba 3 bulan, konsep berpikirnya cuma ngelarang cuma 6 bulan, cuma boleh 3 bulan, hilang semua. Kenapa? Karena dia sudah
wow, bener ya lebih sehat. Yeah, nggak bisa dibohongi. KF itu nggak usah disebarin, nggak usah diajarin. Kenapa banyak orang, kenapa berkembang seperti ini? Bukan karena ilmu aku, bukan karena banyak yang ngomong teriak-teriak Living Proof. Karena it works. Badan yang ngomong. It works. Sekali lagi, it works. Whatever you say, how bad keto is, it works. Like that. Dahsyat. Thank you, Mas Tio. Kita sangat terberkati dengan penutupan tadi, ya kan? Walaupun tadi tidak sempat, Dr. Edim, tapi karena pengalamannya akan selalu menggugah jadi inspirasi. Ditunggu terus, Mas Tio, narasumber-narasumber berikutnya. Kita akan berjumpa di sesi TFA berikutnya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Sampai jumpa, selamat istirahat.